Pernah nggak sih kamu merasa lelah banget, tapi tetap memaksa diri terus jalan? Di titik tertentu, kamu tahu kamu butuh istirahat. Kamu butuh sesuatu yang bisa bikin diri ini merasa dihargai. Dan disitulah self-reward muncul sebagai penyelamat. Self-reward itu sederhana. Hadiah kecil untuk dirimu sendiri setelah berusaha. Sebentuk ucapan pelan yang bilang, "Terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini." Di sisi baiknya, self-reward itu penting. Karena tanpa penghargaan, hidup terasa datar. Otak kita butuh alasan untuk tetap semangat, dan self-reward bisa jadi dorongan kecil yang membuatmu kembali bergerak. Kadang cuma segelas kopi, tidur lebih awal, atau jalan sebentar, sudah cukup buat bikin pikiran kembali waras. Self-reward juga bisa mencegah burnout. Karena manusia itu bukan mesin. Kamu butuh jeda. Kamu butuh ruang untuk bernapas. Kamu butuh momen kecil untuk bilang pada diri sendiri bahwa kamu layak mendapatkan hal baik. Tapi, seperti dua sisi mata uang, self-reward juga punya sisi gelap. Banyak orang memakai self-reward sebagai alasan untuk kabur dari kenyataan. Belum mengerjakan apa-apa, sudah reward-an. Belum menyelesaikan tugas, sudah healing. Ini bukan menghargai diri, ini hanya penundaan yang dibungkus cantik. Kadang self-reward justru membuatmu boros, membuatmu membeli hal yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Dan ujungnya kamu stres sendiri karena keuangan berantakan. Ada juga yang menjadikan self-reward sebagai candu. Sedikit kerja, banyak reward. Akhirnya, diri jadi malas, kehilangan disiplin, dan terbiasa mencari sensasi senang instan tanpa proses panjang. Padahal, self-reward yang benar itu bukan pelarian. Bukan alasan untuk malas. Bukan pembenaran untuk boros. Self-reward yang sehat selalu seimbang. Sesuai usaha, sesuai kebutuhan, dan tidak merusak hal lain dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, self-reward bukan tentang apa yang kamu beli. Tapi tentang bagaimana kamu menghargai perjalananmu. Self-reward yang baik akan membuatmu tumbuh.